Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Bitcoin update. Jadi kita ngelihat Bitcoin so far masih naik signifikan, sempat terjadi sedikit pullback, tapi akhirnya dengan pullback yang sesaat itu kita ngelihat Bitcoin rebound lagi, bahkan sangat-sangat impulsif. Nah, teman-teman, sebenarnya ada satu hal yang menarik, yaitu dari rilis data GDP hari ini. Kita sebetulnya udah melakukan antisipasi terkait dengan rilis data GDP. Yang di luar ekspektasi adalah kita sekarang udah tahu nih posisi US itu sebetulnya sudah confirm memasuki yang namanya resesi ekonomi. Tapi kenapa Bitcoin-nya malah naik? Nah, ini akan kita bahas pada next video. Saya akan siapkan satu video konten ngebahas lebih lengkap tentang bagaimana kondisi daripada resesi ekonomi itu sendiri. Jadi saat ini kita akan fokus dulu terhadap price action-nya dan mungkin sedikit kesimpulan ya, kenapa GDP minus tapi market crypto itu bisa rebound dulu. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke dalam price action-nya. Pertama, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya pengen remind sekali lagi guys. Jadi sebetulnya salah satu sentimen yang menurut saya lebih positif adalah saat ini Jerome Powell menunjukkan atau memberikan statement bahwa kenaikan suku bunga kemungkinan akan melunak ya pada pertemuan berikutnya. Dan seperti yang kita tahu, pertemuan berikutnya untuk FOMC itu akan diadakan pada September mendatang. Dan berarti di kisaran bulan Agustus itu sebenarnya kita punya free time ya. Free time dalam artian untuk market crypto ataupun market saham itu bergerak cukup bebas ya. Jadi tidak akan terlalu terpengaruh terhadap kondisi daripada si FOMC. Nah, pembahasan saya seputar untuk price action, sebenarnya kita bisa lihat dari update yang terakhir saya sempat sharing sama teman-teman bahwa kita di sini ngelihat ada sebuah potensi bullish reversal pattern yang dikenal dengan istilah Three River Morningstar. Nah, ternyata yang lebih menariknya lagi adalah setelah kita melakukan analisis ya, kita gunakan Fibonacci retracement. Ternyata guys, ini tuh bener-bener rejection yang terjadi itu precisely di area Fibo 61,8%. Oke, jadi setelah area ini kita ngelihat Bitcoin itu langsung mendapatkan reaksi. Walaupun sebetulnya hal tersebut juga didukung oleh kondisi fundamental yang terjadi pada kondisi kemarin. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih dengan kondisi ya pergerakan saat ini, sebenarnya sekilas kita pasti akan memiliki ya maybe pandangan yang lebih kurangnya sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang kayak, tapi kan inget loh sebelumnya kita sempat terfake out juga, sempat udah kelihatan break dari exponential moving average, tapi in the end balik lagi, ini pun sama, terus dia balik lagi, begitu pula terjadi di sini, akhirnya balik lagi dan kita baru ngelihat market setelah itu decline cukup signifikan. Nah, akan tetapi fakta bahwa Bitcoin bisa break dari exponential moving average 55 untuk minimal dia ngejar mungkin ke area $25.000 adalah merupakan fakta yang menurut saya cukup valid ya. Dalam artian di sini seandainya nih kita ngelihat hari ini Bitcoin closingnya di atas exponential moving average 55, kemudian juga bisa closing di atas Fibo 38,2% pada time frame daily ya, atau daily basis. Artinya di sini guys kita bisa ngelihat Bitcoin mungkin akan mencoba untuk create another high level ya dari kondisi market saat ini. Dan mungkin perlu saya perjelas, kayaknya ada yang salah paham ya. Bottom yang saya maksud itu bukan bottom secara keseluruhan, dalam artian Bitcoin gak akan turun nih lebih jauh lagi dari sini ya. Nah, itu menurut saya adalah kondisi yang mungkin kita bisa bilang saat ini sementara aja untuk market crypto ya. Dalam artian kalau kalau misalkan saya katakan bahwa ini adalah potensi bottom tuh bukan berarti bottom secara keseluruhan market ya dari atas, tapi kita ngomongin bottom atas penurunan yang terjadi di sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari bottomnya di sini berarti ada possibility Bitcoin itu bisa rebound dulu. Pertanyaannya adalah sejauh mana dia rebound. Nah, pertama dari Three River Morningstar sendiri menunjukkan bahwa ini adalah hal yang cukup positif ya. Plus kalau kita lihat penurunan yang terjadi selama lebih kurang 6 hari terakhir itu berhasil recovery hanya dalam waktu 2 hari, yang artinya pergerakannya sangat impulsif dan powerful. Buyers yang masuk harusnya cukup banyak dan cukup
ya powerful, dan berarti di sini ya secara indikasi kita melihat cukup positif lah untuk pergerakan Bitcoin sendiri ya. Plus kalau kita lihat nggak cuma pada Bitcoin, tapi kita juga ngelihat reaksi yang positif pada Nasdaq, Dow Jones, dan juga S&P 500. Bahkan untuk S&P 500 terakhir saya sempat melakukan analisis, kemungkinan kita cuma retest aja terhadap exponential moving average before dia meneruskan lagi penguatannya ke area $4.180. Nah, kalau misalnya ngelihat dari situasi kayak gini, ini berarti sifatnya bisa jadi ya tarik menarik ya. Anggapannya kalau misalkan stock marketnya positif, berarti Bitcoinnya juga big possibility-nya akan ikut terpengaruh positif gitu. Cuman sekali lagi saya katakan, bottom yang saya maksud adalah bukan bottom untuk secara keseluruhan ya, market secara keseluruhan. Karena nanti September plus informasi yang beredar ya seputar regulasi market kripto itu bisa jadi memberikan pengaruh juga terhadap harga Bitcoin dan kawan-kawannya. Jadi saya pikir tetap kita perlu waspada guys ya. Walaupun sekilas kalau misalkan kita gunakan yang namanya Elliott Wave ya, mungkin untuk melakukan kalkulasi. Pertama, kita bisa lihat bahwa proses ini mungkin saja ya saya salah ya, bisa jadi saya salah. Jadi di sini adalah wave 1, which is ini overall-nya adalah wave 2, dan sekarang mungkin kita ongoing menuju wave 3, wave 4, and wave 5. Nah, ini sebenarnya sharing dari salah satu teman-teman di Advance juga yang menarik ya, sharingnya di sini cukup menarik ya. Kita bisa ukur potential targetnya juga, mungkin menggunakan dari Fibo 1 di sini ya, dan kita tarik ke bagian bawah sini. Nah, untuk target sendiri wave 3 itu biasanya berkisar antara 1618 sampai 2618, dan ini berdasarkan cheat sheet-nya lah ya kalau kita bisa bilang. Nah, mungkin akan bukan mustahil ya, mungkin akan cukup sulit kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin balik ke angka $30.000. Akan tetapi kalau untuk area bawahnya mungkin saja loh, minimal kita bisa ngejar ke $25.928 ya. Dan menurut saya itu adalah area possible untuk dicapai, karena kalau kita gunakan Fibonacci retracement pun dari atas ke bawah sini di area tersebut itu terdapat Fibonacci untuk kisaran level Fibo 50% dan juga Fibo 61,8%. Jadi itu kayak di antara tengah-tengahnya gitu loh guys ya. Nah, menilai dari kondisi ini berarti memang kita bisa lihat ya, setelah exponential moving average 55 ini berhasil di break, the next potential resistance itu ada di antara kedua area ini. Jadi minimal 25.000 mungkin bisa tercapai dalam waktu dekat ini ya. Terlebih lagi karena sentimen positif yang disampaikan oleh Jerome Powell, karena dia menyatakan ya mungkin beberapa hal yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi make sure kalian mampir juga di video terakhir ya. Nah, paling itu sekilas untuk time frame daily-nya. Jadi so far kita lihat cukup positif untuk market crypto ya. Kita mendapatkan dampak yang lumayan signifikan. Dan menariknya lagi adalah kita lihat hari ini Ethereum gainnya lebih signifikan bahkan dari Bitcoin. Alright, jadi mungkin dalam waktu dekat mungkin kita bisa ngelihat altcoin yang lainnya juga ikut berpengaruh ya, atau ikut terpengaruh dari kondisi si Ethereum itu sendiri. Alright, nah next kita bakal bahas sekilas untuk time frame hourly. Jadi sebetulnya kemarin kita expecting ada yang namanya pullback setelah testing area resistance di kisaran range price ini, which is sebenarnya kemarin sempet tuh ketahan, tapi akhirnya jam 8 pagi itu naik lagi signifikan ya, dan naiknya pun menurut saya luar biasa, lumayan ya, sebenarnya nggak terlalu berlebihan gimana ya. Tadi kita sempat melihat terjadi fake out ya yang luar biasa terjadi sekitaran rilis data dari GDP. Nah, ini kalau menurut pandangan saya ya, ini Bitcoin benar-benar belum punya apa istilahnya arah yang cukup jelas gitu loh. Kalau kita ngomongin kayak maybe ini first time experience lah buat Bitcoin ya. Sorry guys, ini gambarnya kayaknya agak keluar. Oke, ini udah clear ya. Jadi apakah ini first time experience ya buat Bitcoin? Maybe, kita nggak tahu. Makanya begitu posisi rilis data GDP keluar, dia sempat fake out dulu nih ke bawah signifikan. Terus setelah market New York Stock Exchange buka, which is jam 8.30 ya, kita ngelihat market itu pun, stock market pun sempat gap down. Setelah gap down, mereka recovery, naik cukup signifikan ya. Ini kita bisa lihat dari posisi di sini. Nah, ini posisinya ya sekitar jam berapa nih? Tanggal 29. Nah, kira-kira di sini guys ya. Jadi posisinya let me check, kayaknya lebih enak lihatnya di ini udah terupdate ya berarti guys ya. Tadi saya lihat itu pada saat openingnya, dia opennya tuh agak di bawah dulu ya, which is 28 Juli harusnya. Oke. Let me check.
Oke, berarti harusnya tanggal 28 Juli ya. Nah, ini harusnya open ya kan. Set dia turun, habis itu dia naik recovery ya. Lumayan signifikan sampai dengan pergerakannya saat ini itu masih terrecovery, bisa dibilang naiknya lumayan signifikan. Dan ya pada intinya kita lihat market crypto juga ikut terpengaruh oleh dampak dari kondisi tersebut. Jadi saya pikir Bitcoin mau dibilang apakah korelasi positif dengan market, ya stock market menurut saya sudah pasti ya, bisa dipastikan lah istilahnya dengan melihat kondisi pergerakannya saat ini. Lalu pergerakannya sempat korektif, terus terang saya nggak nge-spot ya sebuah potensi pergerakan seperti tadi ya. Kita ngelihatnya ya maybe kita bisa consider itu sebagai sebuah descending broadening wedge pattern, atau mungkin di sisi lain kalian juga bisa consider ini sebagai bull flag pattern. Dan in the end kita ngelihat marketnya break dan sangat impulsif sampai ngetes kisaran area resistance terakhir yang cukup major pada tanggal 20 Juli 2022 ya. Sekali lagi kalau saya bisa bilang ini progress marketnya kita reboundnya lumayan signifikan guys ya. Cuman untuk yang kali kedua ini, jadi ini adalah impulsive move yang pertama dan saat ini yang kedua. Nah mungkin yang kedua ini bisa menyebabkan Bitcoin price ya terpullback maybe agak lebih dalam ya. Kenapa? Karena saya katakan gini, kita lihat aja ya dari pergerakan impulsifnya. Ini highest yang pertama dan ini yang kedua ya. Kalau kita geser ke samping, kita bisa lihat ya momentum atau trend yang kedua itu nggak sesignifikan yang pertama ya. Yang kedua dia baru naik sekitar ya sekian panjang ini, tapi kita udah mendapatkan rejection ya. So far sudah terbentuk semacam candlestick seperti maybe bearish harami pattern ya, atau ya bisa dibilang engulfing tapi nggak engulfing sih, mungkin lebih ke arah harami pattern ya. Dan closing jam 3 nih, which means 15 menitan lagi dari sekarang, itu kalau closingnya kayak gini, ini menandakan adanya shooting star pattern atau shooting star candlestick pattern ya. Jadi kalau misalnya kita lihat posisinya kayak gini, ada kemungkinan Bitcoin mungkin respect ya terhadap area resistance yang terbentuk pada kisaran tanggal 20 Juli lalu. Jadi kalau kita lihat posisinya kayak gini, ya kita bisa consider mungkin kita akan melihat sebuah pullback terlebih dahulu terjadi terhadap kondisi market untuk Bitcoin ya. Dan kalau misalkan pullback, ekspektasi saya sih mungkin kita bisa gunakan Fibonacci retracement juga dari swing terakhir, dimana kalau kita lihat kisaran area berikutnya itu akan berada di antara 23.300 dolar hingga area 23.150 dolar ya. Jadi antara dua area tersebut kita bisa perhatikan apakah pullbacknya mungkin terjadi cenderung korektif ya. Harapannya sih bisa cenderung korektif, lalu kita somehow bisa mendapatkan reaksi dari level atau area tersebut, baru kita bisa mungkin joining the ride ya, mengikuti pergerakan daripada para whales kita ya. Walaupun sedikit telat atau kita masuk pada leg berikutnya, tetap sih kalau menurut pandangan saya kita bisa melihat ada opportunity. Balik lagi ya guys, kalau misalkan saya pribadi enternya itu bukan berdasarkan area, tapi saya berdasarkan momentum. Jadi yang saya perhatikan adalah momentumnya pada saat turun ini cenderung signifikan. Kalau kalian lihat nih turunnya sekencang ini, ya kita harusnya panik gitu ya. Dalam artian ya kayak gini dong kondisinya, dia naik kencang tapi turunnya lebih kencang. Begitupun kondisinya di sini, naiknya korektif, turunnya sangat signifikan. Nah, ataupun di sebelah sini, naiknya tinggi, turunnya signifikan. Nah, kalau misalnya kita melihat posisi seperti itu pergerakannya, harusnya secara logika kita bisa berpikir bahwa artinya ada selling pressure yang begitu signifikan dan otomatis I don't want to buy this ya, karena artinya resiko market bisa turun kembali lebih jauh ya. Tapi kalau misalkan kita flip kondisinya, let's say kayak gini ya, ini naiknya impulsif, turunnya yang cenderung korektif. Nah, ini kan berarti jauh lebih bagus ya. Same condition kayak di sini, ketika kita lihat dia naiknya impulsif, turunnya terus cenderung korektif. Nah, itu kan berarti lebih enak gitu. Kita bisa wanti-wanti atau bisa persiapan di kisaran Fibonacci 1,8% yang juga dekat dengan area Big Fund. Jadi istilahnya entry point kita bisa lebih better lah daripada kita ngejar dari harga sekarang yang notabene kita dekat banget nih dengan resistance-nya. Alright, so sekilas itu ya saya sudah sampaikan secara short term maupun mid term. Mid termnya potential target 25.000 maybe. Sementara untuk short termnya kita lihat mungkin pullback terlebih dahulu akan terlihat lebih menarik ya, supaya kita bisa entry dengan harga yang lebih better ya. Ini yang saya maksud dengan discount. Discount bukan saya maksud discountnya itu ada yang komplain juga soalnya, kemarin dikasih diskon kan nggak masuk ya. Balik lagi, kita kan trading itu perlu konfirmasi. Nah sekarang posisi kita udah lihat kok ya, momentum bullishnya cukup signifikan dan cukup strong. Jadi yang kita butuhkan adalah
discount dari posisi kenaikan saat ini ya. Jadi saya nggak prefer untuk entry pada saat di atas kayak gini. Saya lebih prefer kita entry pada saat kita dikasih harga diskon dari pergerakan terakhirnya. Jadi kita masuk pun lebih enak. Dari segi risk reward ratio juga lebih ideal untuk dimanfaatkan. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you so much yang udah nonton video ini atau update ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi tambahan terkait dengan pergerakan daripada Bitcoin saat ini. Saya juga sedang mempertimbangkan untuk entry. Ada beberapa market sebetulnya yang saya lagi ongoing entry, seperti salah satunya Avalanche ya. Cuman balik lagi ya, tergantung dari Bitcoin juga. Kalau misalkan Bitcoinnya nanti dibawa koreksi, wah ini justru bisa jadi opportunity untuk re-entry ibaratnya ya. Jadi saya pikir ada beberapa yang saya lihat memiliki potensinya. By the way, untuk di bagian AVAX kayaknya saya lupa geser kameranya lagi. Oke, so I think teman-teman itu aja. Thank you so much yang udah nonton video ini sampai selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.